Apa kabar nih Sobat Sipil? Semoga semua sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Rara Kleni Mokodenseho dan rekan Saya Fardi Julkar. Jadi kami berdua lah yang akan memandu jalannya podcast kali ini untuk beberapa menit ke depan. Iya. Adapun narasumber istimewa kita kali ini tak lain dan tak bukan Kepala Program Studi Teknik Sipil Universitas Teknologi Yogyakarta, Ibu Adwi Ashifa STMM. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Mbak sekalian. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu cantik sekali hari ini, Bu. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak loh Bu udah bisa bergabung di Cipots kali ini di sela-sela kesibukan yang luar biasa sibuk ya Bu ya. Jadi perlu Ibu sama Sobat Sipil sekalian ketahui bahwasanya Cipots kali ini tuh merupakan rangkaian kegiatan Disnatalis MJTS UTY yang ke-17 Sweet 17 ya kebetulan. Jadi dalam Cipots kali ini tuh kita ada membahas beberapa hal. Yang pertama tuh seputar MJTS, terus ada seputar akademik maupun non-akademik, dan yang terakhir nih kita mau kulik-kulik sedikit nih tentang Kaprodi nih Bu. Jadi mungkin langsung saja Bu kita masuk deh pembahasan. Kita ngobrol santai aja ya Bu, biar nggak tengah bincang-bincang santai lah. Oke. Yang pertama tuh gini Bu, Ibu kan masuk di Teknik Sipil UTY ini kan 2009 ya Bu? Iya, Berarti sekitar 12 tahun yang lalu lah. Jadi kurang lebih 12 tahun lalu kan. Jadi menurut Ibu dari Ibu pertama masuk jadi dosen sampai sekarang Ibu sudah jadi Kaprodi tuh, Ibu melihat perkembangan HMJTS UTY yang sekarang tuh gimana Bu? Perkembangannya Bu? Perkembangan HMJTS itu dari kita tidak punya HMJTS, akhirnya kita memiliki HMJTS. Oh. Kemudian awalnya memang karena memang mahasiswa kita tidak banyak, jadi isinya itu saja. Ya kan tahun 2009 itu tidak begitu banyak. Kemudian waktu itu saya juga belum terlalu banyak berkecimpung di UTY tahun itu ya. Jadi ya tidak begitu banyak kegiatan waktu itu. Kemudian seiring bertambahnya waktu, mahasiswa kita yang semakin banyak, akhirnya kita memiliki HMJTS. Nah, dari tahun ke tahun HMJTS itu semakin solid. Cuma ya memang namanya perkembangan organisasi, mereka punya cerita pada tahunnya masing-masing. Benar-benar. Jadi organisasi itu naik turun, mengalami pasang surut Ya benar ada sekali. pernah juga masa kejayaan juga ada juga masa kegiatannya itu saja juga ada. Bahkan pernah ada juga satu angkatan yang yang tidak pernah menduduki sebagai posisi ketua HMJTS itu juga ada. Oh, ada pernah terjadi Bu? Ada, itu dulu pernah terjadi. Oh. Ya, itu masa suram menurut saya ya. Tapi Suram. setelah itu alhamdulillah selalu setiap angkatan itu kita selalu ada yang mewakili menjadi ketua HMJTS, kan memang seharusnya kan Iya. Ya, ya itulah kurang lebih ceritanya mengenai HMJTS. Sejarahnya itu kan Sejarah singkat lah Bu. Ya, sejarah singkat. Dari pandangan Ibu Sejarahnya gitu. pasti akan luar biasa kalau diceritakan. Nah, kira-kira seberapa penting sih Bu HMJTS itu buat prodi? Nah, iya Bu. Betul. Oh, itu penting sekali itu. Jadi begini ya, dalam perkuliahan itu kita tidak bisa dosen itu jalan sendiri, ya kan? Jadi Betul. membutuhkan mahasiswa, ya kan? Untuk bagaimana membuat suasana kampus ini menjadi tempat yang menyenangkan. Kita itu mencari ilmu, kalau terlalu pusing, terlalu tekanan untuk mencari ilmunya terlalu berat, nah, nanti mahasiswa kita yang kasihan. Kalau kita lihat tugas kita itu luar biasa. Nah, jadi HMJTS itu suatu sarana bagi kalian untuk lebih mengekspresikan diri selain di bidang Akademik. kalian punya kebutuhan untuk bersosialisasi, berorganisasi, gitu kan? Nah, Iya, jadi kalau saya jadi seumuran anak itu saya memang aku jadi mahasiswa, karena itu penting kita bisa dapat teman, Iya. Relasi juga tuh, Relasi. relasi. dapat bocoran jawaban, tapi itu nggak kita dapat banyak informasi, banyak hal, gitu kan? Kita jadi bisa mengenal. Intinya kan kita itu manusia itu adalah manusia sosial ya. Iya. Kita butuh Tepat sekali Bu. di sipil itu tidak ada bondong-bondong yang istilahnya bekerja sendirian, itu nggak ada. Individu itu nggak bisa ya Nggak Bu. bisa. Kita Sulit semua untuk. harus teamwork, ya kan? Teamwork. Ya. Jadi
Tapi ya dari HMJTS itu kita belajar untuk mengenal orang, belajar untuk mengekspresikan. Sepintar apapun kamu, kalau kamu tidak bisa memberi tahu orang bahwa kamu, juga kamu pintar gambar gitu kan. Tapi kamu tidak pernah ngomong ke orang, menunjukkan orang kamu pintar gambar, orang lain nggak bakalan tahu kamu pintar Gambar. Nah, Oh itu iya. salah satunya ya kita ya untuk ya Mengekspresikan gitu lah Bu. terus Oke. mengenali bakat kita di mana. Nah, itu salah satu kita join HMJ PS dan masih tentunya masih banyak lagi. Iya. Siap. Nah, terus tolak ukur penilaian dalam hal bersinergi antara HMJTS dan Prodi itu apa saja, Bu? Tolak ukur ya. Jadi di sini yang dimaksudkan kan adalah tolak ukur keberhasilannya. Yang jelas gini aja, antara Prodi dan HMJTS itu selalu inline. Nah kalau sekarang ini kita punya fokus Prodi, kita udah mau ke BIM kan ya. Saya harap kegiatan HMJTS ini nanti adalah arahnya ke sana. Siap. Bocorannya ini kita mau seminar ya, katanya BIM kan di sini ya, itu sangat bagus sekali inline dengan tujuan kita. Gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan-kegiatan yang ini ya, yang mendukung keilmuan kita ya di sini ya, itu ya mari kita coba tarik bahwa kita punya fokus ke BIM. Jadi kegiatan-kegiatannya kita coba untuk tujuannya ke sana. Nah kalau kegiatan lain bagaimana? Ya nggak apa-apa, kegiatan lain seperti bakti sosial dan lain-lain. Yang jelas ya gini, tetap porsinya kegiatan itu harus imbang. Gitu kan. Karena itu ya kadang kita perlu refreshing, perlu hiburan. Kalau menurut saya kegiatan bakti sosial itu adalah hiburan bagi Anda. Itu ada hiburan bagi Anda untuk keluar dari circle kejenuhan yang ada kalanya kita kuliah itu jenuh, kita pengen suasana yang lain. Nah, Iya betul, benar sekali. itu adalah sarana bagi sobat sivil semua untuk keluar dari rutinitas yang ditentukan. Tapi itu hanya sementara, toh akhirnya kamu balik lagi ke kegiatan Akademiknya. Cuma ini porsinya harus kita hitung secara tepat sehingga tetap Anda dikirim orang tua Anda ke sini adalah untuk kuliah. Ya. Tetap lulus tepat waktu itu lah menjadi target utama. Kegiatan boleh, tapi tetap target utama adalah lulus tepat Waktu. ya, tepat waktu ya, cepatnya lah. Oke, tadi kan Ibu sudah bahas mengenai pentingnya HMJTS terhadap satu prodi. Kalau menurut Ibu pentingnya HMJTS buat anggota tuh gimana sih? Terlepas dari apa yang sudah Ibu katakan tadi. Soalnya begini Bu, kadang tuh ada mahasiswa yang merasa kalau mereka nggak ada HMJTS pun atau nggak ada himpunan dalam satu kampus pun mereka masih bisa mencari wadah di luar itu lah Bu. Jadi menurut Ibu, pandangan Ibu bagaimana sih akan hal itu Bu? Apakah Ibu setuju atau mungkin Itu sebenarnya PR bagi terutama pengurus HMJ, bagaimana kita bisa mengajak teman-teman kita untuk bergabung solid, berkembang bersama kita gitu kan. Memang kita itu sadari bahwa tidak semua sobat sivil di UPY ini mempunyai ketertarikan untuk join dengan HMJTS. ya orientasi orang beda-beda Bu? Yes, kemudian ada kalanya dia di HMJTS mungkin di kampus dia tidak menonjolkan dirinya, atau mungkin kita ternyata di luar kegiatannya luar biasa ya, yang seperti itu kan. Kemudian ada orang yang memang dia sangat senang dengan organisasi sampai kuliahnya lupa juga ya, Pasti ya, betul. Jadi semua itu kalau menurut saya sih kita kembalikan ke masing-masing. Pribadi masing-masing. Betul, Anda mau beraktualisasi di luar HMJTS juga nggak masalah. Anda beraktualisasi diri di dalam HMJTS itu adalah lebih baik, ya kan? Kalau Anda memiliki potensi untuk berorganisasi, alangkah baiknya Anda mengajukan kamu sendiri, gitu kan? Tetapi memang ya saya rasa mereka yang mempunyai potensi dan memilih akan di luar itu pastinya mereka punya alasan. Ya kan? Tapi orang-orang seperti ini kalau bisa kita rangkul itu akan lebih baik. Tapi kita tidak bisa memaksa kan, itu ya monggo lah gitu kan. Tapi kalau merangkul orang-orang yang memang punya potensi itu lebih baik, itu PR buat pengurus HMJTS. Tapi kalau Anda yang belum mengikuti organisasi apapun, nah itu andanya itu berarti Anda harus coba join di HMJTS. Karena apa? Nanti akan banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan Anda join di HMJTS. Tapi kembali lagi sobat sivil semua, ketika Anda memilih
untuk join di MCTS ya Anda juga harus bisa memanage waktu, karena kalau saya tetap prinsipnya walaupun kamu ketua himpunan, walaupun kamu ketua acara banyak panitia, tetap kewajiban kampusmu tetap harus tanggung jawab iya, karena kan itu adalah bentuk tanggung jawab terhadap itu orang adalah, tua juga ya, tuh. ya, Betul. setiap pilihan pasti akan meminta tanggung Jawab konsekuensi. yes ya. Jadi ya apapun yang kamu lakukan itu semua pasti ada konsekuensinya. Makanya kita harus sharing di sini. Kita pilih hal-hal yang memang bermanfaat bagi kita. Contohnya MCTS ini ada manfaatnya kok. Bukan sekedar kumpul-kumpul nggak jelas, bukan. Betul sekali. Nah, Betul, at betul. least Setuju. kalian dapat poin plus. Anak-anak HM ini poin plusnya cepet 10 gitu kan. Karena kegiatannya Banyak. banyak. Daripada kamu cuma kuliah rebahan tidak jelas. Kupu-kupu. Kupu-kupu ini. Kuliah pulang. Kalau dulu masih offline itu kuliah pulang makan gitu aja kan. Siklusnya berputar cuman ya betul. Itu sangat disayangkan. Kamu bisa mendapatkan dunia yang seru kok dengan mengubah circle kamu yang seperti itu. Nah, kemudian juga satu lagi, sekarang zaman sudah berubah. Networking itu sangat penting sekali. Iya. Nah, MCTS juga berubah. Tidak harus kita kumpul gitu ya, tapi kita mungkin mengembangkan jejaring secara online gitu kan. Jadi semua sobat civil di UT ini bisa kita ajak gitu kan. Memang ada kalanya orang yang tidak suka kumpul-kumpul, ada kalanya orang yang dia sebenarnya senang kegiatan, tapi dia lebih suka aku bagianku akan saya kerjain. Nah itu yang harus kita sikapi dengan positif gitu. Siap. Nah, kira-kira pandangan Ibu mengenai HMJTS yang sekarang tuh gimana, Bu? Apalagi kan seperti yang kita ketahui bersama ya, situasi kita saat ini tuh dihadapkan dengan Pandemi. pandemi corona. Ini PR yang luar biasa, tantangannya juga berbeda ya kan. Yang jelas di HMJTS sekarang kalau mau mengadakan acara secara offline banyak seperti kita seperti bahasa bridge competition atau acara ya seperti pernah ada acara musik kayak gitu kan sekarang tidak memungkinkan. Harus ada protokol sana sini tuh. Tantangannya adalah Anda harus menjadi mahasiswa atau pemuda MCTS yang lebih kreatif. Tantangannya cuma itu, Anda harus memikirkan ide-ide pilihan yang bagaimana yang akhirnya keseruan dan manfaat MCTS ini tetap dirasakan oleh para Anggota. Anggotanya. Yap. Benar-benar. Jadi kan ya bisa lah kita mengadaptasi dari beberapa pihak yang telah sukses mengadakan acara secara online, nanti kita bisa mengadap cara-cara mereka kayak gitu kan. Atau mungkin kalau perlombaan kalau dinyatakan secara online ya memang sebisa kita harus online karena kalau offline tidak Memungkinkan. Nah itu yang perlu kita pikirkan, ide-ide kreatif itu. Ide kreatif dan ya tentunya juga harus menyenangkan. Kalau membosankan itu matikan kamera bisa. Iya kan? Nanti kita harus membuat acara-acara itu yang memang akhirnya kita itu mau fokusnya ini menarik loh. Iya, benar. Itu menarik loh sehingga kita mau fokus untuk nonton. At least seperti itulah contohnya. Nah tentunya untuk menemukan ide-ide itu memang kita harus sering Berdiskusi. kita harus menambah wawasan kita acara apa sih Membuka pikiran untuk hal-hal baru lah. kita sekarang memang itu kewajiban kita sudah model-model mahasiswa lama itu sudah harus ditinggalkan karena apa? Karena nanti yang Anda hadapi setelah lulus dunia sudah berubah ya kan? Dunia sudah berubah. Bu mungkin minum dulu Bu. Oh enggak, terima kasih. Siap. Kita sponsornya. Sponsor yang Jadi mungkin kita ke topik selanjutnya ya Bu mengenai akademik maupun non akademik. 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 Jadi kan sekarang kita masih dalam keadaan online Bu, daring. Menurut Ibu tuh proses perkuliahan yang seperti ini tuh efektif nggak gitu? Kayak gini, gimana Bu itu? Itu sebenarnya seperti umum kalau tidak semua mata kuliah kita itu efektif dilakukan secara online ya kan. Iya betul. Terus kita sadari saya juga sadar sebagai profesi staf khusus juga yang sangat sadar sekali bahwa
tidak semua online itu memberikan hasil yang seperti yang kita harapkan. Tapi memang kita tidak ada pilihan, kita semua dipaksa untuk online. Iya. Nah, sehingga mau nggak mau bagaimana caranya, terutama yang menjadi tantangan adalah mata kuliah praktikum. Iya, benar sekali. Ini luar biasa sekali. Bagaimana caranya kita memahamkan praktikum secara online. Nah, itu sangat PR sekali. Sebenarnya awalnya itu masih idealis. Saya tidak menyangka kalau ternyata pandemi ini berlarut-larut. Awalnya dulu kita pernah merencanakan setelah pandemi selesai kita bakalan pakai simulasi di lab. Jadi ya memang hanya melihat simulasi tapi langsung di lab gitu. Jadi semua tetap praktikum langsung ke lab, tapi ya memang mungkin yang dibuat berkelompok. Jadi mungkin item tidak semua orang itu melakukan semua praktikum, tapi hanya mungkin si A praktikumnya sekali, nanti si B praktikumnya juga sekali, tapi semuanya itu merasakan di lab gitu. Tadinya seperti itu rencananya, tetapi ternyata sampai sekarang pun kita belum bisa untuk melakukan simulasi tersebut. Ya kita tunggu saja lah. Semoga sebelum pertama 2019 ini ya yang PR banyak praktikum itu ya. Karena kalau yang 2020 ini kan memang ketika masuknya sudah seperti ini. Sudah ya. corona. Kita lebih antisipatif. Tapi kalau 2019 ini kan udah jalan. Itu nanti PR semoga sebelum kalian nanti lulus kita bisa melakukan perkembangan lab lagi lah. Walaupun mungkin pas SA atau sebelum SA setelah ujian 1 minggu full nge-lab bergelombang itu akan lebih bagus daripada tidak sama sekali. Berarti ada rencana mau dibuat selalu ada rencana itu sambil kita memperbaiki mantap sekali. sambil kita memperbaiki lab ya. Ada bocoran nih sobat-sobat sipilnya. Kita sedang berusaha untuk membuat lab yang lebih bagus lagi ya. Kita sedang Keren. ke arah sana kan. Jadi semoga nanti kalau lab yang selesai ya, kita semua untuk membayar utang-utang mahasiswa itu utang ya. Karena apa? Karena itu hak Anda, hak Anda untuk tahu lab, hak Anda untuk memegang aspal itu bagaimana, tanah itu bagaimana, membuat campuran beton yang bagus, itu adalah semua hak Anda dan memang Anda layak untuk mendapatkan itu gitu. Dan saya juga memikirkan ke arah sana, cuma memang sekarang kondisinya belum memungkinkan. Dan kita berdoa saja ya semoga labnya segera jadi ya, karena kita sedang Amin. alatnya juga oke, semua bisa digunakan ya. Jadi kita bisa melakukan hal tersebut sebelum yang 2019 ini lulus, karena PR-nya di 2019. Iya Bu, saya pribadi juga kadang mikir gitu, maksudnya percuma kita kayak lulus satu matkul yang ada praktikumnya, kita nggak praktikum langsung itu kayak gimana ya Bu, kayak yang kurang takutnya pas ke dunia kerja atau ke lapangan langsung terus bingung ini gimana nih. Soalnya kan ya ibu tahu sendiri lah toh. Ya itulah yang sedang berusaha kami sebagai prodi ya, kami bertanggung jawab dalam hal itu. Siap. Ya semoga aja segera bisa. Amin. Nah, kira-kira Bu bisa sharing-sharing itu nggak sih Bu tentang kelucuan mahasiswa di perkuliahan daring seperti ini Bu? Kayak ada yang off cam, on cam. Oh gitu. banyak. Itu Alasan masalah jaringan gitulah Bu. Gimana itu Bu? Kadang gini, kayaknya sih saya melihat mahasiswa itu yang kuliah bukan semua Fardi nih ya kuliah, tapi yang muncul bukan Fardi, orang lain menggantikan. Walaupun itu kecil-kecil ya, jangan dikira ya kok pas kebetulan kita menemukan ya kan, kita menemukan ada pemeran pengganti di sini. Ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya itu kan tidak bagus juga, tapi kembali lagi ingat perkuliahan Anda kuliah itu Anda adalah untuk mencari ilmu untuk diri Anda sendiri, bukan masalah mengisi absen ya kan. Anda absennya full tapi Anda nggak paham apapun ya mau besar kan di sini kan. Jadi Anda kuliah walaupun dengan ya online itu saya yakin semua dosen juga kesulitan. Kita nggak ada persiapan loh menghadapi corona itu kan, tiba-tiba langsung kuliah online gitu kan. Jadi saya rasa mungkin di awal-awal perkuliahan yang lalu itu banyak kita yang kaget ya kan. Terus kita di sini juga usia dosen itu yang masih muda, masih sangat peka terhadap teknologi. Nah itu gaptek. Ada yang memang bapak ibu yang sudah berilmu ini, jadi dia menjadi migran kan di sekarang ini.
Jadi dia menjadi kata walaupun akhirnya kita paksa, tetapi semua butuh proses. Ya itu yang ya itu PR juga sih. Tapi ya semoga sudah semakin membaik karena sudah terbiasa. Tapi awal-awal perkuliahan itu mungkin banyak misalnya kosong itu mungkin banyak karena ya memang ya itu kita kan ada orang yang biasanya masih kerja itu dia nulis di papan tulis. Iya betul. Ya kan kayak hitungan itu kita kan nulis. Itu kan harus contoh langsung nih. Kalau ketika kita online ya itu menjadi sesuatu yang menjadi tidak mudah bagi dosen. Kemudian juga tidak mudah juga bagi mahasiswa. Nah itu yang memang ya tidak ada orang yang siap ketika setahun kemarin kita awal di pandemi itu tidak ada yang siap, tapi mau nggak mau semua harus siap. Itu ya. Dipaksa oleh keadaan. Iya dipaksa. Tapi sekarang kan kita sudah terbiasa. Asik. Ya, sekarang kita sudah terbiasa, kan dipaksa. Terpaksa terbiasa. Iya. Keren Ibu. Anda sebagai mahasiswa akan mencari cara lain untuk menguasai ilmu tersebut. Mungkin pada akhirnya nanti dosen itu tidak bukan pada akhirnya, sekarang pun dosen tidak satu-satunya sebagai sumber ilmu. Betul. Literasi banyak, Anda tinggal cari di Google atau di apapun, ikut Spilopedia itu malah info-infonya lebih update. Semua sudah ini kan Spilopedia? Sudah ikut Spilopedia? Ada yang saya ikut Spilopedia. Fokus itu isinya. Bukan promosi ya, tapi saya kebetulan gitu seringlah main-main ke situ. Jadi saya menemukan banyak info. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau macam terkait sistem penilaiannya gimana Bu? Kayak mungkin dari Ibu pribadi dulu lah. Sistem penilaian yang Ibu pakai itu mirip-mirip sama pas kita kuliah tatap muka secara langsung, atau yang online ini agak Ibu desain sedikit berbeda gitu sistem penilaiannya? Komponennya itu sama Mas. Jadi penilaian itu kan kita di sini ada yang namanya EPS, UAS. Kalau yang praktikum nggak ada laporan, itu ada responsif ya. Kemudian ada tugas. Nah, itu semua itu akan memberikan kontribusi terhadap pembentukan nilai final. Sama, cuma di sini memang kadang kalau saya ya yang kadang di tempat saya itu kendalanya kita kan punya e-learning kan gitu kan. Di e-learning itu kan ada waktu pengumpulan. Nanti akan muncul, maaf belum bisa ngumpul perlaporan jaringan. Nah, walaupun entah itu benar-benar kesulitan jaringan atau tidak, di sini kita kalau saya memberikan ya toleransi ya. Tetap saya terima jawabannya, tapi tentunya akan ada pengurangan nilai biar kita fair ya dengan yang tidak terlambat ya. Kalau jaringan itu kan udah di luar kendala kita, tapi kadang saya aneh juga lah, kamu bisa WA saya apa kendala jaringan. Nah itu saya mau mempertanyakan itu sih. Iya. Misterius jaringannya. Tapi ya itu yang saya lakukan selama ini ya. Jadi saya tetap menghargai jawaban dari Anda, tapi kan dia tetap dari pihak saya kan. Itu salah satunya. Mungkin mesin lain juga ada yang seperti itu, mungkin juga ada yang saklek, ada yang sudah beberapa hari sebelumnya sudah diberi waktu ya. Tapi ketika hari harusnya kan memang beberapa hari sebelumnya itu sudah ngumpul. Ketika Anda diberi sparing waktu yang lama, kemudian Anda telat ngumpul gara-gara jaringan, kan itu sebenarnya alasan yang tidak masuk akal. Nah, mungkin biasanya tidak mentoleransi seperti itu. Nah, jadi juga perlu Anda pikirkan gitu kan. Oke, Kak. Salah satu. Ibu ini mungkin berangkat dari keresahan saya sama mungkin sobat-sobat sipil juga. Begini Bu, mohon maaf nih ya Bu, ada kadang tuh semisal ada UTS atau UAS gitu kan soalnya sama, otomatis jawaban yang benar itu kan pasti sama nih, apalagi mata-mata kuliah menyangkut nilai eksakta, nilai ilmu pasti gitu lah, hitungan-hitungan. Itu kadang tuh kalau semisal dalam satu kelas ada jawabannya yang sama, itu ada beberapa dosen yang menanggapi itu sebagai satu kecurangan begitu. Intinya tidak boleh sama lah. Itu gimana ya Bu? Nah kita lihat dulu teman soalnya. Kalau soalnya 1 tambah 1 ya sebenarnya pasti satu kelas itu akan 2. Iya kan? Betul. Iya kan? Iya benar. Nah, iya dong. Kalau soalnya 1 tambah 1 satu kelas pasti akan jadinya 2. Kalau dosen bilang nggak boleh sama, ya itu sesuatu yang menurut saya kurang tepat. Tetapi kalau soalnya itu pengembangan, nah itu memang tidak boleh sama. Iya. Nah, jadi mahasiswa paham lah di sini. Nah, di sini nanti dosen itu akan menilai. Walaupun soalnya hitungan eksak pun, saya itu mendapatkan jawaban beberapa tipe.
saya berdasarkan apa yang saya alami sendiri kan. Oh, siap. Tapi ada beberapa tipe, memang nilai 100 itu nggak ada di mata kuliah saya, nilai 100 itu nggak ada. Karena pasti ada miss-missnya di sini kan. Nah, walaupun kamu berdua ini jawabannya sama, kok nilainya berbeda. Tapi kita lihat runtutan jawabannya itu bagaimana. Sebenarnya nilai eksakta itu kalau benar tepat hasilnya sama, oke lah Anda mendapat nilai sempurna. Tapi ketika hasilnya tidak sama, kita akan melihat ke langkah kerjamu, ya kan? Langkah kerjamu bagaimana? Ada yang langkah kerja kosong jawabannya benar ya sudah, nilainya nggak bakalan macam-macam. Biar nyontek itu kalau gitu. Nyontek ya, apalah kita kan nggak, saya nggak melihat, saya tidak boleh berburuk sangka. Sujud. Saya jawab, oh ini berarti waktunya habis, sehingga dia bisa jawabannya. Tapi cuma pertanyaan dari mana dia dapat jawabannya. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi yang lainnya, ya kurang lebih ya sama, sebenarnya walaupun tidak sama persis, itu memang jawaban yang masuk itu. Walaupun Anda nyontek, kalau nyonteknya keburu, angka 5 ditulis 2, nah, itu kan jadi nggak match. Hasilnya selalu ini kok 2 kali 5, kok hasilnya 16. Ya. Itu sesuatu yang tidak match. Kemudian soalnya 8. Di soal itu saya cek bebannya 8, kok jawabannya pakai beban 5. Nah, ini semakin kacau lagi kan. Nah, saya rasa dosen paham lah hal seperti itu, memang kerjaan kita ngoreksi kok. Jadi kita memang kerjaan kita itu mencari kesalahan kan. Iya, betul. Iya, ya kalau kayak gitu loh jawabanmu itu dilihat loh, kalau benar ya sudah bagus. Kalau salah ya ketahuan loh, perusahaan kita itu mencari kesalahan kok. Asik. Anda bimbingan KP itu Anda sudah merasa perfect sekali, pasti akan ketemu ini salah ketik, ini nggak nyambung. Ya, kerjaan kita memang seperti itu kan. Jadi kita lebih cepat untuk menemukan seperti itu. Untuk sebagian besar dosen, tidak semua. Kalau ini juga Bu, ada keresahan selain dosen ya, terkait dengan asisten dosen. Ada tuh beberapa asisten dosen yang dalam kinerjanya itu seakan-akan kayak memperlambat progres anak-anak nih. Kayak misal pas di WA, sulit untuk pokoknya lama dibalas, kayak slow respon gitulah. Itu kalau misal posisi Ibu sebagai dosen yang mengampu asisten dosen tersebut gimana ya Bu? Cara menindaknya Ibu? Gini ya Mas ya, Mbak, sobat sipil sekalian, kita itu sadar bahwa asisten itu juga mahasiswa. Asisten juga mahasiswa. Ya. Sehingga bisa jadi ketika di WA mungkin dia sedang ada tugas apa atau ada kuliah apa. Tapi di sini kita punya aturan juga kan. Kita punya aturan ya. Kemudian kita juga punya jadwal asistensi. Saya rasa kalau semua sesuai dengan role-nya, hal-hal seperti itu tidak akan terjadi. Dan saya rasa tidak semua asisten juga seperti itu toh. Asisten yang baik kan juga tetap ada toh. Nah, jadi kan lebih ke pribadi masing-masing gitu kan. Nah, makanya biar itu semuanya itu enak, kalau ada bursa asisten itu sebisa mungkin sebanyak-banyaknya daftar, sehingga seleksi kita akan lebih keren, seleksi kita akan lebih ketat, sehingga kita menemukan asisten-asisten yang benar-benar cocok sesuai dengan kapasitasnya. Karena memang kenyataannya bursa asisten ini kurang diminati, jadi kita kekurangan mencari asisten. Iya, betul. Dapatnya ya produknya ya ya karena peminatnya nggak banyak gitu kan. Malahan dari tahun ke tahun kadang asistennya itu terus. Nah itu dia kan yang daftar cuma yang bersangkutan. Nah ini yang mungkin semuanya aja, sobat-sobat semuanya ini berlomba-lomba lah ikut jadi asisten, karena Anda nanti akan dapat benefit loh. Anda dapat surat keterangan ya tentang apa yang jadi asisten, ada SK-nya juga. Itu poinnya berapa kalau asisten itu? 1 atau 2 saya juga lupa. Saya belum pernah jadi asisten. Saya belum pernah jadi asisten. Jadi yang asisten itu 1 kalau nggak itu tergantung. Kayaknya 1 deh setiap ini. Kalau Anda jadi beberapa kali ya lumayan juga tuh. Betul. Jadi bisa asisten itu harus diramekan. Sometimes asisten itu tidak harus pintar segalanya loh, tapi menguasai apa yang diasistensinya itu sudah cukup gitu ya. Tidak harus sebenarnya asisten irigasi bangunan air, dia tidak harus paham mekan, dia tidak harus paham bahan. Begitupun sebaliknya. Tapi memang ada IPK-nya minimal berapa ya. Tapi bukan berarti ketika Anda mendapat IPK 3 itu bukan berarti Anda ahli segalanya. Itu tidak usah khawatir. Yang penting yang kamu tuju itu kamu menguasai, udah. Yang mekan, kamu menguasai mekan, udah jadi asisten mekan walaupun kamu tidak paham ton atau
yang lainnya. Iya kan? Iya Bu. Oke, mungkin kita ke pertanyaan seputar non akademik Bu. Non akademik. Yang pertama tuh mungkin kita di HMJTS itu kan pengalaman beberapa tahun kemarin ya Bu. Mungkin Ibu sudah bilang di awal juga tadi bahwasanya ada beberapa kegiatan yang mau kita adakan, tapi kayak maaf dibatasi gitu. Itu gimana ya Bu? Menurut Ibu akan itu? Pertama gini Mas, kita kan sudah tahu kalau kita dalam keadaan pandemi kan, pembatasan itu kan tujuannya kan yang terbaik. Betul. Karena kita sudah pernah mengalami di Jogja ya, di Jogja sendiri yang gelombang 2 kemarin itu cari oksigen pun sampai susah. Jangan sampai kita menjadi penyumbang hal seperti itu lagi. Ya. Nah, gimana caranya ya? Kita kembali lagi, kita tutup lebih kreatif, kegiatan-kegiatan. Mungkin kegiatannya sama judulnya, tapi bentuknya yang berbeda. Nah, kita tutup seperti itu sudah mau nggak mau. Gitu. Aturan pemerintahnya sudah jelas. Kita juga tidak ingin nanti kampus kita tercinta itu menjadi klaster, karena nanti juga akan menghambat banyak hal juga ya. Marilah kita berpikir lagi untuk menciptakan bentuk-bentuk kegiatan yang lebih kreatif, tidak kalah seru dengan yang kemarin. Itu saya rasa sih. Oke, ini agak menarik Bu. Mungkin saya angkat salah satu program HMJTS yang program tahunan lah, Sifal. Jadi seperti tujuan HMJTS itu sendiri kan mewadahi, salah satunya mewadahi minat dan bakat anggota nih Bu. Secara minat dan bakat anggota ini kan tidak semua tentang akademik nih. Ada juga dari non akademik, semisal game online, e-sport, kayak gitu Bu. Cuman kemarin tuh kita sempat ada hambatan gitu, ada diprotes lah karena mau ngadain e-sport. Dari Ibu sendiri tuh pandangannya gitu? Kembali lagi Mas, sebenarnya kalau e-sport kemudian game online itu memang karena kita kan punya bidang kemahasiswaan kan. Bidang kemahasiswaan itu dia memiliki kerangka sendiri kan, dan kita tidak boleh keluar dari kerangka tersebut. Jadi kalau seandainya memang kegiatan e-sport game online itu memang untuk sebagai hiburan, karena tidak masalah, tetapi tidak perlu Anda tuliskan di situ sebagai ini kegiatan HMJTS gitu kan. Jadi itu kan akan mengurangi daripada, walaupun itu disenangi ya, ini, tapi kalau ketika Anda mengajukan proposal dan perizinan itu akan menjadi sesuatu yang tidak disetujui. Tapi kan bukan berarti kamu tidak boleh, iya kan? Nah, kamu kan tetap boleh melakukan kegiatan seperti itu. Boleh. Ya tetap boleh tuh ya. Tetap boleh. Tapi gini Mas, maksudnya ingat porsinya harus Anda jelas di situ kan. Arahnya. Ya tujuannya juga untuk apa? Gitu kan. Jadi itu kalau Anda membuat proposal itu sebagai kegiatan HMJTS itu jelas tidak akan diizinkan. Ya, sila. Yes. Tapi kalau ini ya sebagai wadah untuk Anda semakin solid, ya kan kamu bisa tuh melakukan itu tanpa ada embel-embel ini dalam kegiatan Sifal atau ini HMJTS, itu kan bisa. Iya kan? Paham ya? Di sini maksud saya ya. Sangat jelas. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu pandangan Ibu tentang Sifal dan eksistensi kampus. Mana tuh Bu? Kalau saya itu mimpi saya di Sifal itu kan itu harus menjadi agenda tahunan HMJTS. Setiap tahun itu kita harus selalu melaksanakan Sifal. Setiap tahun. Ya, dan yang terpenting dalam Sifal itu adalah pesan yang dihasilkan. Pesan yang luar biasa. Dan di Sifal itu yang paling bangga adalah pengurus HMJTS pada periode tersebut. Sifal itu adalah kesempatan Anda untuk menulis sejarah. Iya kan? Di sini ada ditentang untuk membuat sejarah. Semakin sukses Sifal Anda sangat mengena, itu nanti akan menjadi cerita kalian, kebanggaan kami juga, ya kan? Setelah kalian jadi pengurus HMJTS itu setahun kan. Nah setahun itu kan kalian harus melukis cerita, menulis cerita yang banyak, membuat potret-potret kegiatan yang banyak juga. Di Sifal ini tuh sebenarnya
di sini malah kan lebih jelas sekali. Kemarin nggak apa, oh sekarang aku harus kayak gini nih, besok setelah aku kesana harus kayak gini nih ya. Jadi di situ malah jelas sekali tantangannya. Dan kita punya sipal itu keren sekali itu. Tidak semua HMC punya sipal ya. Itu tidak semua loh. Di UTY yang punya annual agenda tahunan ini hanya sipil. Hanya sipil yang Saya baru tahu ini. iya, hanya sipil. Kemudian kayak bahasa bridge competition itu yang harus kita lestarikan, itu kita udah ibaratnya kita sudah terkenal loh, kampus-kampus lain sudah tahu kalau di sipil UTY ini bakalan ada bahasa ya, harus tahun ini juga harus ada. Saya sudah 4 kali memberikan sambutan di bahasa bridge, saya berharap ada 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan sampai ya kita akan terus menerus melakukan ini, tapi dengan format-format yang tentunya kita akan barui menjadi lebih baik, mungkin menjadi lebih canggih lagi, lebih keren lagi begitu, dan hadiahnya mungkin lebih gede lagi gitu. Kan hadiah itu kan menjadi pemicu ya, daya tarik tersendiri untuk Anda ikut itu untuk sifat. Oke. Nah, kira-kira menurut Ibu kegiatan apa nih yang di bidang non akademik yang pas dilakukan untuk hari ini gitu? Ya betul. Untuk saat ini. Non akademik ya, memang agak susah ya kalau ini ya, karena di UTY ini kan ada wadah-wadahnya kan. Kalau kegiatannya ini ya UKM seni, UKM. Kalau olahraga ya sudah ada gitu kan. Tapi kalau yang paling tepat untuk saat ini ya, kalau lomba ya lomba-lomba online itu mungkin ya, atau mungkin kita bisa mengajak anak-anak SMK, STM atau SMA untuk membuat karya tulis ilmiah yang kaitannya dengan teknik sipilan. Teknik sipil itu luas ya Mas, kalian tinggal tentukan topiknya aja. Semuanya kalau saya tentang drainase perkotaan, dibuat sebuah paper atau karya ilmiah anak SMA. Nah itu bisa, itu juga untuk promosi kita. Atau desain bangunan untuk anak STM bangunan, nah itu juga bisa. Yang menang bisa langsung diterima di UTY itu bisa. Kalau mau ya nggak masalah, ya bisa dibayarkan ya. Tapi ya nggak gratis juga kali ya. Mungkin bisa, kalau itu dia bagus juga mungkin nanti ya kalau itu perlu kita omongkan dengan panitia PMP ya, nggak bisa keputusan sepihak secara langsung dari saya ya. Tadi kan kita sudah bahas banyak nih Bu mengenai HMCTS, terus beberapa hal tentang akademik dan non akademik. Nah sekarang kita mau mengulik sedikit ya Iya Bu. tentang Ibu Kaprodi, sendiri sebagai Kaprodi. sebagai kaprodi. Wow. Berasa mau diintegrasi. Tidak salah Bu. Mungkin yang pertama saya pribadi belum tahu secara pasti tugas-tugas Kaprodi itu apa sih Bu sebenarnya. Ya, Intinya ya, mungkin Bang Fadi nanti mau jadi organisasi bagus ya. Amin. Kaprodi itu harus memastikan kegiatan belajar mengajar itu berjalan sesuai dengan rencana. Rencananya apa? Jadwal. Jadwal itu kan sudah kita buat jadwal, kita ngebuat mata kuliah, nanti terjadi perkuliahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan mahasiswa. Ya kan? Mahasiswa itu kalau KRS banyak sekali permasalahannya. Ya betul. Seperti kita membuka kelas itu jam 12 malam kelas saya buka, harusnya sudah sesuai dengan ini, tapi jam 3 pagi saya sudah WA sudah masuk ya. Kelas habis, kelas Iya betul. itu setiap KRS seperti itu loh. Nah ternyata di sini memang pembukaannya itu bertahap, dia tidak ada kelas yang tidak jadi, karena kalau jadi kelas yang batal, yang sangat dirugikan adalah mahasiswa, ya kan? Sekarang sudah mau ambil jadwal ini, ternyata kelas ini batal, bentrok lagi. Jadi untuk mengantisipasi biar lebih jelas aja sih, jadi yang nggak bakalan kelas yang nggak ini apa, kelas yang jalan apa, itu salah satunya. Kemudian juga memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh dosen bimbingan KP maupun TA. Itu kan nanti yang ngeplot dari prodi juga. Itu yang pekerjaan internal itu kan. Jadi perkuliahan, kemudian labnya bagaimana. Lab itu juga alat itu juga ada yang rusak, itu harus terlapor ke Kaprodi, kita mungkin nanti mengajukan perbaikan dan lain-lain. Kemudian memantau juga dosen untuk selalu memberikan perkuliahan.
dengan baik, itu termasuk tugas saya. Jadi tapi gini Mas, kadang memang kita harus saling bekerja sama ya. Ya. Jadi memang harus saling bekerja sama, saling mengontrol. Yang namanya manusia itu tempatnya salah ya. Jadi kita harus saling mengontrol. Seandainya memang ada hal-hal yang menurut Anda itu tidak sesuai ya itu perlu disampaikan. Ya kan, demi kebaikan bersama. Tujuannya demi kebaikan, bukan untuk merasa lebih hebat atau apapun gitu kan. Nah itu bisa lah disampaikan. Kemudian Kaprodi juga harus memikirkan perkembangan ke depan, ya kan, biar nanti mahasiswanya itu ketika lulus tidak menjadi mahasiswa yang super dan ketinggalan. Tentunya saya dibantu dengan dosen-dosen, tidak bekerja sendiri ya semua, karena kita itu punya bidang masing-masing ya. Dan saya juga bukan orang yang cakap di semua bidang. Nah, saya membutuhkan banyak sekali bantuan dari teman-teman dosen, bagaimana kita memajukan perkuliahan kita, bagaimana kita memberikan materi-materi yang up to date, bagaimana kita mengajak mahasiswa itu untuk lebih banyak studi kasusnya, sehingga ketika Anda lulus itu Anda sudah pernah melihat kasus seperti ini gitu ya. Itu salah satu tugas Kaprodi. Dan yang paling penting adalah memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana itu ya. Kuliah, saatnya UTS, saatnya pendadaran, ada jadwal, mahasiswa semua bisa terlayani ya. HMTS bisa melakukan kegiatannya. Itu salah satu tugas pokok dari. Aduh, berat juga ya, Bu. Berat Berat sekali. sekali. Capek nggak tuh, Bu, jadi jadi apa? Kaprodi. Sebenarnya gini Mbak Mas, pekerjaan apapun itu ya kan, ya, pekerjaan apapun itu kalau kita itu mengeluh ya kita akan merasa capek, tapi kalau kita jalani saja ya nanti nggak akan terasa capek. Semua pekerjaan itu capek, orang hitung duit aja juga capek ya kan, orang hitung duit aja juga capek. Jadi saya rasa apapun pekerjaan yang kamu lakukan, yang penting kamu tanggung jawab di situ. Kalau capek ya istirahat, ya bisa kerja lagi loh. Kamu capek, bisa capek kuliah, ya kamu sekarang istirahat dulu. Nah, besok kamu kerjain lagi laporannya, kerjain lagi tugas besarnya. Ya sudah, kayak gitu aja sih. Kalau capek, semua capek, dosen mengajar juga capek. Tapi ya itu kewajiban kan. Itu kewajiban kan. Nah, jadi ya kalau ketika kamu capek kamu istirahat, tapi bukan berarti istirahat terus. Kalau jadi ya udah baca jadi dosen. Mahasiswa. Istirahat tapi kan masa istirahatnya kita kembali lagi yang harus membiayai kuliah, yang harusnya lembur ya lembur. Sama aja kok besok juga lembur kok tidak ini mahasiswa. Tapi besok yang mungkin malam-malam ada chat balas, mungkin ada juga yang seperti itu. Ya karena memang dia pekerjaannya malam. Ide itu baru keluar ketika Dini hari itu. Betul. Ya nggak masalah kan sebenarnya kan. Itu ya kalau capek semua capek. Apalagi kalau mahasiswa merangkap HMJDS capek, tapi senang. Senang. Oke, mungkin berikutnya tips lah dari Ibu tentang manajemen waktu. Ibu di satu sisi Ibu Kaprodi, di satu sisi Ibu juga punya tanggung jawab sebagai dosen nih. Itu gimana, Bu? Sebagai ibu rumah tangga juga kan, Bu. Wih. Gitu. Luar biasa ya kalau saya masih kekataran mengatur waktu saya. Sebenarnya saya masih kekataran mengatur waktu saya, tapi tidak-tidaknya saya menerapkan mulai dari bangun pagi. Bangun pagi. Pagi itu biasa bangun pagi, mandi ya, mandi terus sholat. Masya Allah. Ya, apa ini sholat ya. Itu saya bangun pagi gitu kan. Ya, sobat sipil, bangun pagi. Kadang berat ya, ada gambar lembur tugas laporan sampai jam 12 ya harus bangun pagi gitu kan ya memang berat sih, tapi ya itu harus diupayakan. Yang jelas bisa untuk bangun selalu mungkin, karena kalau anda bangunnya jam 9, jam 10 itu nanti memulai harinya itu pasti akan molor lagi, dan menjadi pemoloran yang berulang-ulang. Kalau apalagi ya direncanakan aja. Saya bukan seorang trainer yang baik, tetapi saya berusaha bekerja sebaik mungkin agar tanggung jawab saya itu bisa saya penuhi. Ya, tidak semua orang mempunyai jadwalan yang baik, tidak semua orang, tetapi yang paling penting adalah tanggung jawabnya.
dan sebisa mungkin jangan menunda. Ya itu susah sih karena memang ya kita itu bermacam-macam, saya sangat paham sekali gitu kan. Ya, itu bermacam-macam, saya juga pernah menjadi mahasiswa, tapi dengan tidak menunda pekerjaan itu kita akan diberinya. Tapi ada kalanya kita nggak menunda, tapi pekerjaan itu terlalu banyak. Ya ini belum selesai sudah ada ini belum selesai sudah, itu ya itu akan membuat keretan sendiri. Tapi bagaimanapun juga tetap harus Dikerjakan. jangan berhenti ya. Kalau gaji the pro Bu, canda. Itu kan tutorial menjadi kapolri di Bang Fardi. Nah, hak istimewa Bu, kalau Ya, privilege. seorang bisa kapolri tahu. akses ke data mahasiswa. Oh, take care. Bukan lah, kita dikasih akses, Ya, Bang Fardi ini. ke segala nilai mahasiswa. Supaya gini, ada mata kuliah saya drainase itu kok di segala nilai itu nilai DE-nya itu banyak, nah itu kelihatan saya nggak bisa ngajar kan. Ya ketika ada dosen mengajar tertentu kebanyakan nilai DE-nya itu menunjukkan bukan mahasiswanya bodoh, tapi cara yang digunakan oleh dosennya mungkin kurang tepat, sehingga di sini tidak ada keberlanjutan pemahaman. Seorang pengajar dan pendidik itu harus sadar siapa yang dia hadapi, ya kan? Iya, benar. Nah, kamu boleh pintar sekali boleh, tetapi ketika menghadapi mahasiswamu dengan berbagai macam latar belakang, standarmu tidak boleh terlalu tinggi. Tetapi tetap itu harus tersampaikan dulunya. Kalau ini yang tersampaikan juga salah, itu salah satunya seperti itu. Saya punya akses ke data nilai, kemudian IPK mahasiswa SUP saya sudah tahu, itu salah satunya. Kalau yang lainnya ya mungkin saya berhak untuk meng-cancel kegiatanmu menyetujui kegiatanmu juga, Aduh. atau mungkin masalah menyetujui KP atau tidak, saya juga punya, saya boleh untuk tidak menyetujui KP kalau itu tidak memenuhi barisan. Saya juga berhak untuk tidak meluluskan mahasiswa walaupun sudah didadar ketika itu ada indikasi pelanggaran, ya kan? Contoh pelanggarannya biar lebih jelas, ada ketahuan bahwa TA Anda dikerjakan oleh orang lain. Parah itu. Ya itu saya boleh dong nggak meluluskan Anda. Contohnya. Atau mungkin SKS masih 142 sudah minta lulus. Saya tunda, saya pending. Tapi hati-hati ya, ini juga saya juga selalu perhatikan sebelum Anda mengajukan KPTA terutama ya. Mata kuliah itu sudah memenuhi syarat. Jangan sampai Anda sudah mau pendadaran, ternyata masih 142 atau tahun KPA-nya kan nggak bisa, harus mengulang lagi satu semester waktu itu. Nah itu jangan lupa itu selalu melihat nilai, walaupun nilai itu sudah anda dapatkan kemarin, nah, sudah masa lalu, tapi itu harus selalu dilihat. Apakah Anda perlu mengulang? Apakah Anda sudah lulus? Apakah sudah diambil atau gitu ya? Oke. Selanjutnya Bu, tentang kebijakan Keprodi sendiri dalam menyikapi lah, ada mungkin mahasiswa yang mengajukan laporan tentang kinerja dosen dan lain-lain, kayak keluh kesahnya lah Bu. Kalau dari Ibu tuh gimana Bu? Yang pertama kalau mau melaporkan ya harus mengatakan Identitas dosen atau mahasiswa? mahasiswa tersebut. Oh iya. Saya ketika saya melaporkan bahwa Bu Siva itu kalau mengajar suka kosong. Oke, kalau saya itu nggak masalah. Kalau saya tidak sempurna kan, saya paham itu. Jadi butuh kritikan dan masukan untuk memperbaiki diri sendiri. Ya kalau ada dosen, saya juga sangat sadar sekali bahwa teman-teman mengajar saya yang mungkin ada hilafnya atau mungkin lupa atau mungkin karena saking sibuknya sehingga tidak bisa mengajar sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Selama itu tidak kebangetan dan terjadi komunikasi yang baik dengan mahasiswa, mungkin saya rasa mahasiswa bisa menerima. Tapi kalau itu memang sudah di luar batas-batas yang diterapkan, ya monggo silahkan mengajukan pengajuan, karena memang Anda berhak untuk mendapatkan ilmu di sini kan. Nah, kalau sampai dia kosong terus nggak pernah menerangkan, cuma tugas terus, itu juga nggak benar juga kan. Ya
mengerjakan tugas tanpa diterangkan itu kan juga tidak, proses perkuliahan itu kan harus timbal balik, iya kan? Iya Bu. Dan kemudian kalau dosen yang terlalu banyak ngasih tugas kan koreksi juga capek, iya kan? Iya. Hasilnya juga capek Iya, juga. betul. Makanya ya anggap saja kita saling mengingatkan untuk IPW atau disiplin khususnya yang lebih baik ke depannya. Oke, Tidak ada yang sempurna di sini, tidak ada yang paling baik di sini. Tapi kita adalah saling mengingatkan supaya selalu menjadi bisa lebih baik. Baik. Mahasiswa juga lebih baik, dosennya juga lebih Baik. baik. Ibu ini terkait dengan apa yang Ibu katakan tadi ya, soal yang Ibu tuh bisa punya akses untuk melihat nilai-nilai mahasiswa, kayak misalnya Ibu bisa kayak ada satu dosen yang dimana mahasiswa yang dia ampu itu banyak memiliki nilai D dan E. Itu gimana ya kalau dari pandangan Ibu? Ya, yang pertama kan saya pasti akan bertanya, apa yang terjadi di kelas ini? Kok bisa nilainya D? Ya kan saya dari pertanyaan itu kan Bapak Ibu dosen yang bersangkutan kan juga berpikir juga, ya kan? Lalu dia memikirkan kenapa, gitu kan? Nah, ketika dia berpikir kenapa itu kan harusnya tabayun, evaluasi diri. Kok bisa saya terjadi seperti ini? Nah, itu nanti setelah itu bedanya akan banyak lagi, ya kan? Tapi yang jelas kembali lagi kita tuh harus saling Mengingatkan. iya, kita bukan orang yang sempurna, yang perfect, enggak. Kita orang yang akan menjadi baik, bisa jadi karena diingatkan itu kita menjadi. Oke, jadi gini Bu, sebelum kita ke sesi terakhir atau sesi penutup, kita dari panitia udah menyiapkan Google Form kemarin ya, kuesioner, dan kita sudah sebar ke sobat sipil melalui media sosial. Jadi mereka udah ngisi beberapa pertanyaan dan kebetulan pertanyaan ini sudah kita tampung. Q&A gitulah. Q&A, oke. Question and answer. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu. Permisi Bu, izin bertanya, kan salah satu visi teknik sipil kita adalah menjadi program studi teknik sipil yang terkemuka dalam bidang forensik engineering dan sustainable construction berbasis teknologi dan berwawasan global. Nah, kira-kira bagaimana potensi dan kebutuhan akan dua hal tersebut dalam dunia sipil ke depannya? Terima kasih. Langsung jawab ya ini ya. Ya, langsung aja Bu. Jadi memang kenapa kita itu fokus prodi istilahnya adalah ke forensik sama sustainable engineering. Ibaratnya gini, sobat sipil semuanya, Anda di Jogja kuliah teknik sipil itu Anda tidak sendiri. Di sini ada banyak pesaing Anda, ya kan? Ada banyak pesaing Anda, baik dari kampus yang lebih keren yang UTY ataupun yang kita setara gitu kan, setara dengan UTY itu adalah pesaing Anda. Nah, di sini ibaratnya kayak kita orang jualan, ya kan? Jualannya sama, sarjana sipil, tetapi kita harus menjual sesuatu yang agak berbeda nih. Jadi yang agak berbeda. Contoh yang paling gampang kayak McD itu, kita kan ayam goreng kan. Iya. Sekarang ada geprek, karena tren geprek. Iya, Sekarang ada sambal matan, ini tren. Nah, sama juga kita di sini tujuan kita adalah kita itu menghasilkan sarjana teknik sipil yang sedikit berbeda. Karena kan ilmu dasarnya kan sama kan. Ilmu dasar kita sama, harus mau sarjana sipil itu harus bisa gedung, mengawasi dan lain. Cuma kita punya ada embel-embel forensik ya, namakan nanti ada bidang dan forensik. Nah, nanti harapan kita nanti kalau ada sebuah proyek yang butuh orang forensik ya, itu lah nyari yang nanti aja. Oh, ya, siap. Keren. Kalau sustainable, ya memang semua sekarang kita dituntut untuk sustainable, kan? berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, nah gitu kan. Memang itu tuntutan zaman kan, untuk menjawab tuntutan zaman bahwa sekarang kita tidak boleh membuat konstruksi itu yang akhirnya nyampah terlalu banyak, itu tidak berkelanjutan. Nah, itu yang kita akan dunia konstruksi kita akan menuju ke sana kan. Atau mungkin kita sudah mulai melirik yang namanya green building. Orang-orang arsitek sudah mulai merancang green building. Betul. Nah, itu ya salah satunya kita melalui sustainable ini, karena memang sustainable ini menjadi sangat luas sekali ininya. Tapi harapannya dengan dua jurus andalan ini kita pengennya alumni kita itu memiliki nilai
itu seperti itu. Ya kita harus siapkan, dan itu tidak gampang untuk mengubah. Pertama ketika menelurkan ide itu tidak semua setuju. Ya pasti ada konten-konten, namanya kita keluar dari zona nyaman kan. Itu gini aja udah lulus bisa kerja gitu kan. Ya terus ditambah kayak gini. Ya ini salah satu ibaratnya gini, nambah-nambahin kerjaan aja. Tapi nggak bisa kayak gitu. Karena apa? Ketika Anda masuk di sini tahun 19, Anda lulusnya nanti akan beberapa tahun ke depan. Kalau ilmunya tidak kita rubah, kita tambahi, jangan sampai nanti ilmu yang Anda dapat perkuliahan ketika Anda mau bekerja, ilmu itu sudah tidak bukan tidak bermanfaat, tapi maksudnya sudah ketinggalan. Iya. Kalau manfaat saya rasa ada, tapi ya jangan sampai lah nanti alumni UTY itu ilmunya masih ilmu dari masa lampau. Gitu kan. Visioner sekali ya. Ya itu harapan tujuan kita itu seperti itu. Semoga memang itu bisa kita laksanakan bertahap lah. Paling tidak sekarang sudah mulai software sudah mulai banyak digunakan, sudah berbagai macam software untuk tugas akhir. Itu salah satu langkah kita mau ke sana. Gitu kan. Perubahan itu tidak bisa langsung frontal berubah gitu kan, enggak. Tapi tahap demi tahap, nah kita akan ke sana seperti itu. Oke, siap. Berikutnya nih Bu, permisi Bu, izin bertanya, apa kira-kira masukan Ibu untuk kita angkatan corona yang bila ditanya adik kelas, ruang kelas ini mana ya Kak? Kita jawab, kamu salah pilih orang nak, kita juga penghuni baru di sini. Hehehe. Boleh akademik maupun non akademik. Saya tidak nangkap Bu pertanyaannya. Saya malah nangkap itu. Oh. Karena itu pertanyaan anak saya itu. Anak saya juga angkatan corona, ditanya adik kelas saya dia nggak tahu. Saya rasa itu kan ada peta tuh, ruangan itu di bawah itu ada peta. Ya, kalau Anda masuk ke sini tinggal aja di peta, cari di ruang mana. Tapi intinya gini, sandi-sandinya itu Anda paham. Ini adalah gedung D, itu adalah gedung C, itu gedung B, itu gedung A. Udah selesai. Tinggal itu, itu lantai 3 berarti, itu nomornya udah diurutkan, itu selesai, nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah, penamaannya sudah jelas di situ. Jadi tidak usah khawatir, justru di sini seru loh. Anda kayak mencari jejak ruang kelas Anda di mana itu kan. Yang penting Anda tidak salah masuk kelas. Cuma itu aja sih. Kalau masuk kelas ya nggak apa-apa, yang penting modalnya pede aja. Itu. Anda kalau sudah terlanjur masuk di kelas dosen yang salah, ya udah ikut aja kan. Siap. Saya nggak masalah ya itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut. Mungkin ini pertanyaan dari, saya sebut namanya. Apa? Oke, ini pertanyaan dari Ricky_19. Untuk kuliah apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan HMZTS menurut Ibu? Terima kasih. Tadi bukannya sudah saya ini ya, singgung ya. Iya. Oke. Kalau tolak ukur secara ini adalah kan tolak ukur itu bisa kualitatif dan kuantitatif. Ya. Kalau secara kuantitatif, kamu dalam perencanaanmu ada berapa kegiatan yang terlaksana berapa? Itu secara kuantitatif. Tapi kalau secara kualitatif itu adalah sebuah cerita yang panjang, kualitatif. Kita lihat semuanya besok nih Sival nih tantanganmu nih. Sival yang kemarin seperti apa, Sival besok seperti apa, baru kita bisa menilai, ya kan? Ada pembanding kan? Jadi ternyata Sival anak 2019 itu keren sekali kegiatannya ini ya. Jadi secara kualitatif. Tapi kalau kuantitatif, rencana kegiatanmu itu apa, yang terlaksana itu bagaimana, terus yang terlaksana ini apakah baik sekali atau cukup, itu secara kuantitatif. Kita akan muncul angka kan. Nah, itu adalah tolak ukur. Nah nanti yang bisa ini siapa? Ya pertama ya pengurus HMZTS sendiri bisa menganalisis dirinya sendiri. Kalau kami di Prodi ya dari laporan kalian, ya dari laporan kalian. Ya, ini berarti oke atau tidak. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, ada dari yoga_ubek. Bu, Kaprodi izin bertanya, mengingat pandemi COVID-19 dan pembelajaran daring, apakah kehadiran mahasiswa dapat dijadikan faktor yang menyebabkan mahasiswa mendapat nilai jelek atau mengulang, Bu? Gitu saja. Dosen itu punya hak prerogatif untuk menilai mahasiswa. Betul.
awal selalu saya ingatkan ke dosen untuk memulai kontrak dengan mahasiswa. Oke, ya, kontraknya bagaimana? Ya itu kembalikan ke dosen masing-masing. Ada dosen yang nilai kontraknya harus on kamera. Kalau nggak on kamera saya nggak apa. Ya ada yang seperti itu. Iya kan? Ada dosen yang 3 kali tidak masuk. Oke, ada yang seperti itu. Walaupun itu nggak begitu kurang tepat dan menurut saya karena ingat kita prosesnya ada 14. Tidak ditentukan oleh yang 3. Tapi ya itu kembali lagi menilai itu adalah hak prerogatif dosen. Cuma ya memang kita harus bijak lah sebagai dosen harus lebih bijak sana. Tapi kalau memang dosen yang acuannya presensi harus presensi. Tapi kalau saya tidak presensi tidak begitu, ini sih bukan penilai utama. Ya, saya lebih suka ke proses. Saya lebih suka ke proses. Presensi bisa jadi dia pas saya kuliah dia gangguan sinyal lah atau apa kita tidak bisa menjamin bahwa IndiHome itu di daerah sana itu oke kalau pakai IndiHome atau XL itu di pucuk gunung sana itu oke, kita nggak bisa menjamin itu Mas. Jadi pasti harusnya daring ini ada toleransi ya walaupun nanti konsekuensinya nilai akan saya potong tapi kan jelas di sini kan tidak memberikan kegalauan yang luar biasa terhadap mahasiswa. Siap. Lanjut ke pertanyaan berikut ya Bu. Ini dari Fitri Fariska. Oke. Assalamualaikum Bu. Bagaimana ya caranya menjadi wanita karir di dunia teknik? Kadang kan sebagian wanita berpikirannya kebanyakan laki-laki yang pada sukses di dunia teknik itu. Gimana itu Bu? Sebenarnya itu tidak perlu saya jawab. Karena sudah membuktikan saya jadi kapolri juga. Iya. Tes dulu. Asik. Sebenarnya tidak perlu saya jawab. Iya. Dosen-dosen perempuan Banyak juga. juga kan dosen-dosen yang cewek. Keren. Iya. Kaprodi teknik sipil, kaprodi industri, kaprodi BWK, kaprodi arsitektur, semuanya adalah perempuan. Rekan kita juga perempuan itu nggak perlu saya jawab. Selama kita bisa bersaing dengan sehat, kita punya keinginan, ya keluar dari zona nyaman. Nggak ada yang nyaman menjadi pimpinan itu nggak ada. Karena kita berpikir kalau kita benar bekerja ya, pemimpin yang benar bekerja ya, tidur pun kita kepikiran besok mau gimana gitu kan. PR saya gimana, pendidikan tentang pekerjaan apa. Kita harus menjadi laporannya anak, ya asal mau keluar dari zona nyaman, ya bisa lah. Ya. Karena kalau sudah jadi ibu-ibu itu ruang geraknya terbatas. Tetapi kalau bapak itu kita kan memang masih patriarki ya. Tapi kita bisa kok nyatanya. Wonder Woman. Kalau masalah capek dan ya lagi itu capek. Kalau kamu capek itu selesai. Capek. Iya tapi kamu masih jadi mahasiswa capek kalau nggak pengen capek bisa jadi mahasiswa. Ya itu masalah ini maksudnya akan muncul masalah selanjutnya. Ya udah jalani aja peran sekarang lakukan versi terbaik Ya, enjoy. Nah, mungkin sesi Q&A-nya udah selesai ya Bu. Jadi kita di penghujung acara mungkin satu pertanyaan terakhir nih Bu. Harapannya buat HMJT sekarang terkhususnya kabinet Satyagraha maupun HMJT berikutnya. Harapannya gimana Bu? Yang pertama kita itu harus selalu mempertahankan kesolidan penting. Solid. Yang pertama itu kita harus solid, angkatan berapapun yang sudah masuk dalam HMJTS lintas angkatan itu harus solid. Kemudian saya pengennya tiap angkatan itu membuat legenda masing-masing, membuat cerita yang sangat-sangat benar-benar terkenal yang tak terlupakan versi masing-masing, tapi yang baik, yang baik, yang positif sehingga ketika ada event ini jadi ingat angkatannya Ferdi ini juga membuat event ini ya, kita membuat kenangan yang baik kayak gitu ya karena itu tidak mudah saya pengennya seperti itu sih. Ini kita pernah loh lomba bahasa sampai sekian pesertanya rame ini ya tapi seluruh Indonesia itu kan sebuah cerita yang baik gitu kan, itu kita kenang menjadi baik. Kemudian mungkin
ya memang kita harus kreatif, kita harus bersaing, menangkan perlombaan itu juga cerita yang baik juga karena Iya. anak sipil kita fasilitasi untuk ikut perlombaan, karena perlombaan kita itu banyak ya yang diikuti ya, tapi ya memang kita seringnya kurang beruntung, tapi nggak apa-apa, yang penting kita maju terus ya kan, ya maju terus, kita menambah kepedean kita ya. Siap. Pokoknya intinya kalau ada lomba itu masalah, menang kalah urusan belah, Ayo, Belakangan. tim maju dulu, iya maju dulu. bertarung dulu lah. Ya. Ya, mungkin kita sudah masuk di penghujung acara ya teman-teman sobat sipil sekalian. Jadi dari beberapa poin yang Ibu Kaprodi kita sampaikan tadi itu mulai dari dulu HMJTS itu kurang begitu aktif sampai sekarang HMJTS sudah penuh dengan kegiatan-kegiatan yang sangat-sangat bervariasi. Terus ada beberapa spoiler tadi ya ke depannya visi visioner dari teknik sipil UTS sendiri bagaimana, mulai dari BIM, terus ada mungkin jawaban dari anak-anak yang sering bertanya kapan offline, terus permasalahan mengenai praktikumnya gimana, sudah Ibu jawab tadi. Sangat-sangat serius Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Jadi mungkin saya ada satu quotes terakhir ya sebelum penutup, sesuai dengan keadaan kita saat ini ya. Rintangan yang datang tuh jangan anggap itu sebagai suatu hambatan, tapi jadikan itu sebagai satu pijakan menuju kesuksesan. Saya Fardi Zulkar, Dan saya Rara dari Bukulenseho. sampai jumpa di sipot-sipot selanjutnya. Teknik Sipil UTY, kuat, solid, erat. Terima kasih.